Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sekarang masih dalam bulan Zulhijjah, sekarang ini kita telah memasuki pertengahan dari bulan Zulhijjah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sunnah yang hilang di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kajian ini akan bisa menjadi pengetahuan dan bisa kita aplikasikan minimal pada bulan Zulhijjah tahun berikutnya, jika Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah tahun depan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri 2 orang, imam dan muadzin bisa menjadi puluhan orang. Bahkan orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di shaf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para ustadz, para ulama yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan saja. Lain halnya pada bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang sekarang kita berada ini. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa Zulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Zulhijjah amal soleh dilipat gandakan, sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakr radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sahroni la yang kusoni, sahro Id, Ramadan, wadul hajjah." Ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan bulan Zulhijjah dengan Ramadan sebagai motivasi. Beliau menyebutkan bahwa pahala amal di 2 bulan ini tidak berkurang. Kalau di bulan Ramadan ada 10 hari terakhir untuk mengejar Lailatul Qadar, maka di bulan Zulhijjah terdapat
10 hari pertama di mana sangat diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajr wal layalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah tafsir yang dipilih mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus sholih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Yakni ayyamal ash. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibandingkan jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada satupun yang kembali. Dalam artian mati syahid dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Turmuzi. Hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Zulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain, tanpa pengecualian, bahkan jihad fisabilillah, kecuali mati syahid dan hartanya dirampas musuh. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai oleh Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami hal ini saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikanlah kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang amal atau pahala. Ketika bulan Zulhijjah datang, di tengah masyarakat berulang kali terjadi perdebatan, apakah hanya puasa tanggal 9 saja atau tanggal 8 dan 9, yaitu Tarwiyah dan Arafah. Bulan Zulhijjah juga identik dengan bulan berkurban, padahal masih banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Misalnya memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak sholat sunnah, takbir, tahlil, dan tahmid, serta zikir-zikir lainnya, membaca Al-Quran, sedekah, dan masih banyak amal soleh lainnya. Kenapa harus menyemarakkan? Karena bulan Zulhijjah ini adalah bulan penghapusan dosa dan pembebasan dari api neraka. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyah." Puasa Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dan pada hari itu juga merupakan hari pengampunan dosa dan hari pembebasan hamba dari api neraka. Sebagaimana dalam sabda Nabi beliau Shallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsaru min ayyutiqallahu fihi abdan minan nari mi yaumin Arafah." Tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka lebih banyak daripada di hari Arafah. Hadis riwayat Muslimin.
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Zulhijjah juga ada hari yang sangat istimewa yang dikenal dengan istilah hari Nahar, yaitu hari ke-10 di bulan tersebut. Di saat kaum muslimin merayakan Idul Adha dan menjalankan sholat id serta memulai ibadah penyembelihan kurbannya, sementara para jamaah haji menyempurnakan amalan hajinya. Begitu pula hari-hari yang datang setelahnya yang dikenal dengan istilah hari tasyrik, yaitu hari yang ke-11, ke-12, dan ke-13. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari-hari tersebut sebagai hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang hari-hari tersebut, ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri lillahi azza wajal. Hari-hari Mina yaitu hari Nahar dan